tulis tema api versus ZCC. Wah, kita mau diadu domba ini katanya. Ini benar-benar si logika gila. Kok kita mau diadu domba? Bung, nggak usah pura-pura. Nggak usah pura-pura. Kau dan Topi itu sama-samanya. Sama-sama kalian itu. Sama-sama. Aku tahu hatimu itu terpuaskan ketika saya diserang sama logika. Kamu tertawa. Saya tahu itu. Saya paham, saya ngerti. Jadi kau bermasalah dengan hatimu. Bukan bermasalah dengan api. Bukan bermasalah dengan Bang Zuma. Tapi kau bermasalah dengan hatimu. Hatimu yang perlu dicuci pakai backlink. Paham? Kau salah-salahkan lagi si logika. Oh, dia mau mengadu domba kita. Tidak. Logika itu sudah betul. Logika itu sudah betul. Jadi jangan kau merasa menjadi sekarang kita mau diadu dengan api. Tidak, Bung. Kau yang bermasalah. Kau yang bermasalah dengan hatimu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'lamana sibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, tiada kepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang munafik nih yang menyerang Akhi Zuma, dan saat ini Akhi Zuma betul-betul angkat suara ya, karena memang sudah tidak dapat ditahan-tahan lagi. Memang sangat menyakitkan begitu kita mendengarkan, pun kita yang hanya sekedar mendengarkan saja itu terasa sakit gitu ya, apalagi yang digibahnya itu sudah barang tentu akan terasa ngilunya, akan terasa pedihnya di dalam hatinya. Nah, jadi wajar Akhi Zuma ini memberikan apa ya, memberikan balasan ataupun memberikan perlawanan ya, walaupun hanyalah dengan sindiran. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Oh, dia yang paling terluka, si paling tersakiti dia, si paling tersudutkan dianya lah. Dia lupa kalau setiap gerakan-gerakannya itu mencerminkan kebencian, mencerminkan ketidaksukaan terhadap apologet Islam Indonesia. Dia lupa setiap gerakan-gerakannya itu selalu menyerang. Lupa dia. Giliran sekarang kita angkat bicara, oh saya nggak tahu ada apa, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Kemarin statusnya sangat jelas tuh, siap membela STT Nias. Ada kan? Benar nggak? Ada disampaikan seperti itu. Bahkan chatnya sampai ke pengurus STT Nias itu ditampilkan. Dia mau pasang badan, melakukan pembelaan terhadap STT Nias. Itu apa coba namanya? Pada saat kita ribut tentang kata Allah yang diambil di dalam Bible, digunakan di Bible, dia tampil membela kata Allah yang ada dalam Bible. Ini apa namanya coba? Apa itu? Apa itu yang sedang Anda perjuangkan? Apa? Membela siapa Anda ini? Sekarang ketika saya sedikit angkat bicara tentang kalian, wah, paling sakit, paling merasa tersakiti, paling terluka. Si KW-KW ini ya, si munafik ini, paling terluka, paling tersakiti. Sekarang biarkan aja orang mau bercerita tentang apa, aku nggak peduli, hatiku tetap legowo. Dasar cocok laki-laki berdaster.
Jelas-jelas yang ya gimana? Bang, ini Umar yang pernah kita lihat ketemu di sana ya, di Jakarta itu ya? Ya barangkali. Yang buka donasi untuk dia waktu sakit itu. Ya saya lupa. Nggak tahu. Nggak kenal aku. Farhad Abbas tahu. Nanti jadi Umar sedih banget. Aku nggak tahu, aku nggak kenal. Kejar, kita dibilang konten, kejar konten. Ada orang dipecat dari YPM At-Tauhid gara-gara bikin konten, dilarang terus bikin konten, dipecat, dia berhentikan dari YPM At-Tauhid. Ternyata gara-gara bikin konten tanpa izin. Tapi fitnahnya kemana-mana. Wah, mereka itu cuma bikin konten aja mereka itu. Dipecat dari YPM At-Tauhid. Mau tahu gara-gara apa? Gara-gara bikin konten sembunyi-sembunyi tanpa izin. Malu. Ya jadi gitulah rasanya ya kan ya. Sekarang kita ingin bagaimana keadilan itu terjadi. STT Nias ini kita gugat. Ada yang tampil membela STT Nias. Kita perjuangkan kata Allah, dilepaskan dari Bible. Ada yang tampil mengatakan bahwa dulu saya keliru, ternyata memang kata Allah itu nggak apa-apa dalam Bible. Nyebut kata Allah saja itu dia nggak bilang Allah loh, bilang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Coba anda dengar kalau dia bicara kata Allah, dia nggak bilang Allah, dia bilang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap dia menyebut nama Allah selalu bilang apa? Allah. Allah. Dari dulu itu, dari sejak di Zoom saya selalu dengar Allah. Kok Allah? Allah ini dari mana? Oh, pantasan aja dia membolehkan Kristen menggunakan kata Allah. Ternyata dia menyebut Allah itu dengan sebutan Allah. 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 Aduh. Sekarang giliran Topik bikin apa? Bikin komal, judul komal API versus ZCC. Dia merasa ingin diadu domba. Tak ada yang mau mengadu domba ente. Memang ente benci API. Jadi kalau logika bikin kayak begitu ya memang karena kalian benci API ini. Kalian benci memang. Nggak usah munafik lah kesana kemari. Aku nggak tahu, sampai ada yang bertanya, apa kesalahannya beliau? Kesalahan apa? Suruh tanya hatinya. Jangan sosok suci. Suruh tanya hatinya. Tanya hatinya baik-baik. Jangan sok suci, jangan sok benar. Tanya hatinya. Dia berkara dengan hatinya. Dia bermasalah dengan hatinya. Dia tidak bermasalah dengan Bang Suma. Dia bermasalah dengan hatinya. Sekarang si Topi tulis tema API versus ZCC. Wah, kita mau diadu domba ini katanya. Ini benar-benar si logika gila. Kok kita mau diadu domba? Bung, nggak usah pura-pura. Nggak usah pura-pura. Kau dan Topi itu sama-samanya. Sama-sama kalian itu. Sama-sama. Aku tahu hatimu itu terpuaskan ketika saya diserang sama logika. Kamu tertawa. Saya tahu itu. Saya paham, saya ngerti. Jadi kau bermasalah dengan hatimu. Bukan bermasalah dengan API, bukan bermasalah dengan Bang Zuma, tapi kau bermasalah dengan hatimu. Hatimu yang perlu dicuci pakai backlink. Paham? Kau salah-salahkan lagi si logika. Oh, dia mau mengadu domba kita. Tidak. Logika itu sudah betul. Logika itu sudah betul. Jadi jangan kau merasa menjadi sekarang kita mau diadu dengan API. Tidak, Bung. Kau yang bermasalah. Kau yang bermasalah dengan hatimu. Kamu yang bermasalah dengan hatimu. Hatimu yang sakit, hatimu yang rusak. Ada yang perlu kau benahi di hatimu itu. Ya. Jadi kalau logika mengatakan API versus ZCC, saya rasa itu tidak salah kok. Itu nggak salah. Di saat kau berdiri bersama dengan orang kafir, di saat itulah kau musuh bagi Bang Suma. Kau musuh bagi apologet Islam Indonesia. Camkan itu. Siapapun dia, berdiri bersama dengan orang-orang kafir, berdiri bersama dengan orang-orang munafik, berkongko-kongko dengan pembenci Islam, pembenci
daripada apologet Islam yang membela kemudian Islam, maka dia sama halnya dengan musuh. Siapapun engkau, biar kau sujud, biar kau sembayang, tak peduli saya. Siapapun kau, dari dulu kau kenal karakter saya kan? Kau sudah kenal saya udah lama kan? Siapapun di depan saya, sama dengan orang-orang kafir menghadap kepada api apologet Islam Indonesia, maka dia adalah musuh saya. Kecuali ente minta maaf. Kecuali ente minta maaf. Oke? Jadi jangan kau lebay kali. Topik mau mengadu domba. Topik mau mengadu domba antara ZCC dengan api. Kau jangan munafri. Jangan munafik. Jangan kau takut. Jangan kau takut berhadapan dengan api. Sekali kau katakan kau benci, katakan benci. Jangan kau munafik. Ya. Sekali kau mau berjuang, kau mau laporkan semua apologet Islam yang menurutmu menghujat, laporkan. Biar kau puas. Saya secara pribadi tidak takut sama siapapun. Camkan itu baik-baik. Kau sebut Tuhan saya aja, kau sebut Allah. Awo. Lebih parah dari orang kafir. Orang kafir masih menyebutnya Allah, kau menyebutnya Allah. Coba teman-teman dengar kalau dia bisa bicara kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Apa itu? Belajar dari Hong Kong dia. Saya kira begitu teman-teman. Mana tahu ada si Logila di bawah, silakan dinaikkan. Saya sambung dengan Bang Joma. Ini udah sering ya. Ini baru sekalian kita buka-bukaan, tapi Anda yang menafsirkan saja. Beberapa orang yang sakit itu ngadunya ke Bang Joma. Terakhir waktu itu beberapa bulan yang lalu ada Sarli paham. Bang Joma informasi ke saya. Bentar, waduh. Dia bilang, Kanda apa? Bantulah buka komal kita. Saya bilang udah dihitung belum tuh plus minusnya? Karena Bang Juma terlalu baik memaksa saya, ya udahlah tak bantu. Lumayan dapat loh dari kaum muslimin muslimat ya melalui forum ini. Terima kasih kepada kaum muslimin muslimat yang telah berimpak. Beberapa teman lalu kita sakit, beberapa kali kita bantu. Bang Juma terlalu baik sih orangnya gitu loh. Waktu itu saya menolak. Tapi karena Bang Juma memaksa terlalu baik, ya terpaksa. Alhamdulillah dapat. Ada beberapa orang kok. Alhamdulillah sekarang mereka berkongko-kongko menghajar balik Bang Juma. Nauzubillah min zalik. Terjemahkan sendiri teman-teman siapa orangnya begitu. Jadi sekali lagi Bang Juma mulai hari ini jangan terlalu baik lah. Filter dulu lah gitu ya. Itu sih saran saya ke adik saya yang tercinta ini. Oke, makasih. Publik juga tahu kan, publik tahu ketika kemudian dia naik di atas komal menghakimi saya terkait dengan kata apologet dan kata baptis. Publik tahu kok. Ya kan ya? Iya. Dinda terlalu baik sih. Artinya merasa dia lebih hebat, merasa lebih berilmu, merasa lebih berkompeten sampai dia punya hak untuk menghakimi sampai melaporkan ke MUI. Ada masalah baru japri. Apa japrinya? Bantu. Aku tak tahu. Hei, kau kenapa? Aku titip channel YouTube saya, Bang. Jangan berhenti, tetaplah berdakwah. Jangan sampai komal saya, YouTube saya berhenti berdakwah. Aku titip sama abang. Ujung-ujungnya pinjam duit. Bukan pinjam, minta duit. Aku langsung telepon bendahara. Ini nomor rekening, kirim. Kan enggak enak kalau kita sudah buka-bukaan kayak gini, enggak enak. Karena kalian tuh apa ya? Kalian tuh enggak safety.
Kalian itu aneh. Aneh, betul-betul aneh kalian itu. Kau sudah punya konten sampai ratusan konten, Bang Suma berdebat di YouTube-mu. Sekarang kau balik bilang saya cari konten. Alamak. Ada lagi fitnahku dengar ini, katanya saya marah. Topongoro itu karena topongoro. Topongoro iya tojeng, topongoro garing. Sekali nasihat nakan reki. Nakan reki. Sekali garing ki. Di mana ki Kak? Bisakah sekalinya sehat ki lampe menikam dari belakang? Ada lagi fitnah ini, dibilangnya saya cemburu karena saya sebenarnya yang mau jadi ketua di ZZZ. Alamak, ada aja nih orang-orang lucu. Oke, silakan dilanjut. Mungkin ada yang ingin disampaikan sahabat yang lain. Sebenarnya itu teman-teman dari dulu Banyuma itu ada MMCI. Saya yang mengundang paksa Banyuma. Ayolah, sepi di sini. Saya panggil pendeta ya Banyuma ya, tapi di sini. Taruh lu bang, berisik bang. Banyuma. Apa tadi saya ulang, berisik bang itu aja. Saya ulang ya. Banyuma udah ada MMCI. Terus kemudian Banyuma saya telepon kan, masuklah. Kalau nggak ada Banyuma gimana kita mau bikin konten nih gitu ya. Ini jujur nih. Tapi nggak enak MMCI aja saya di sini gitu loh. Saya jadwalkan deh gitu loh. Alhamdulillah begitu. Banyuma kalau nggak saya paksa nggak mau itu. Itu loh. Itu teman-teman, jadi jangan lagi digoyang-goyang bawa demi konten. Tidak ada satupun orang sebelum ini tidak berharap Banyuma datang ke tempatnya. Kalau Banyuma datang ke tempatnya, mereka ibarat kata kejatuhan durian runtuh. Serius. Waduh, Banyuma ada di tempat saya. Pasti penonton banyak. Kita banyak yang melive-kan dan seterusnya. Itu pun saya bilang Banyuma jangan terlalu sembarang masuk gitu loh. Karena mereka juga belum tentu berterima kasih. Bahkan dinilai negatif. Ya, kesimpulannya kan begini juga gitu. Jadi ya tolonglah lebih baik introspeksi diri bahwa kita saling membutuhkan. Nggak ada manusia yang sempurna. Hentikanlah fitnah-fitnah itu. Supaya kita ya berjamaah bersama. Sebangsa tanah air, satu akidah. Nggak usah ada fitnah-fitnah lagi. Lebih fitness lah, biar sehatkan badan. Kira-kira itu dari saya. Kalau disuruh buka-bukaan. Makasih buat semuanya. Semoga mengerti. Lanjut lagi. Saya benar nggak ini Banyuma? Kalau sering saya jadwalkan seperti itu. Iyalah. Saya dari dulu itu main tunggal kan, dari sejak dulu. Ahisugi itu tahu saya. Saya tidak suka berkongko-kongko. Dari dulu, dari sejak zaman Facebook, orang sama-sama di pintu hidayah dan bla 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 dan seterusnya, banyak perkumpulan. Saya main sendiri karena saya mau mempertanggungjawabkan argumentasi dan perbuatan saya sendiri. Sampai pada akhirnya kalian membentuk CTC, saya diajak, ya kan ya, diajak bergabung ke sana. Kemudian pembentukan API, saya diajak lagi. Jadi tidak ada yang saya bentuk itu benar-benar dari inisiatif saya sendiri. Karena saya merasa ya ilmu saya hanya untuk saya. Saya tidak bisa mengajarkan ke orang lain sebagai apologet. Kecuali kita bentuk MMCI ya. Kecuali MMCI, betul. MMCI itu memang saya bentuk karena di situ kekeluargaan. Makanya di MMCI itu ya hanya ada beberapa orang yang ada di dalam. Hanya berbentuk apa itu? Yayasannya besar tapi pengurusnya sedikit. Nggak terlalu banyak pengurus di dalam. Karena konsentrasinya hanya pembinaan pendidikan. Kita ada sekarang ini kita ada TK. Alhamdulillah berjalan sudah masuk tahun ketiga. Kita ada pondok IT. Semua dikelola oleh Makassar Mualaf Center Indonesia. Alhamdulillah.
Dan ke depan kita mau mendirikan sekolah tinggi apologet. Seperti itu adanya. Tempatnya sudah ada, RAB-nya sudah ada. Tinggal kita eksekusi aja. Seperti itu. Ya, gini loh, Bang Andi, minta tolong dong, kenapa? Telepon dong Bang Juma, ini udah jam berapa? Beliau lagi istirahat, telepon lah, ini ada ini. Kalau nggak ada Bang Juma, sepi loh. Ya terpaksa. Saya memaksa gitu loh. Saya rasa Bang Juma istirahat, lagi ada kegiatan gitu. Bang Juma katanya, karena saya lagi sibuk ini, tolonglah bentar doang, nggak enak dibutuhkan sama umat. Ya terpaksa loh itu, saya memaksa gitu loh. Tapi kalau sudah terakhir begini, ya na'udzubillah, kok Masya Allah begini banget ya. Besok-besok saya nggak mau telepon Bang Juma lagi deh. Untuk ini, saya nggak mau disalahin lagi Bang Juma. Lanjut. Iya. Oke. Bang Zuma, udah lapar kayak ini. Silakan teman-teman Oten yang mau berdiskusi. Bang Ibes, ada lagi yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, Bang Handi, dan semuanya. Lanjut. Bang Ibes, monitor, ada lagi yang ingin disampaikan? Udah, selagi dari tadi nyimak aja saya. Gak apa-apa ya Bang, kita kasih tempat, 2 tempat untuk... Oke, silakan. Saya turun aja. Bang Handi, Sadli. Bang Handi Selebes. Ini Bang, saya chatting ya Bang ya. Iya, oke, silakan. Saya izin turun Iya. juga. Oke, Assalamualaikum Bang Handi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Rahma, wabarakatuh. Stadio, Gurunda. Kemana semua? Saya naik kok pada turun. Enggak maksudnya biar ini ada ruang untuk Oten. Oh, mau PK-PKan ya? Enggak, berarti Bunda Rahma ini baru datang nggak jimat dari. Udah. Iya, nggak nyimak. Bang Nandar udah mau statement, jangan lagi diungkit lagi. Udah selesai itu semua. Siap. Sudah, ya. Siap, terima kasih. Abangku izin pamit ya. Ya. Makasih. Bang. Biar menyebar kita. Tetap satu komando. Saya Mas Amina Watokna. Satu komando. Masya Allah, Allahu Akbar. Bang Nandar, nanti aku ke Garut ya. Ngopi-ngopi Saya kita. bukan orang Garut. Sorry. Saya orang Kuningan. Kuningan. Iya, Kuningan saya. Kuningan kota Nur. Biasanya orang Kuningan sebelum turun ada pantunnya, silakan. Kalau ada silakan naikin. Mungkin sedikit Bang Andi ya. Ya, siap. Ya masalah menyindir-nyindir nama di Komal itu jujur ya, itu sebenarnya perbuatan tidak elok sih. Apalagi dulunya kita pernah satu barisan gitu loh. Dan kelemahan kita manusia ini satu, sering lupa bahwasanya yayasan kita itu, orang yang kita jelekkan tuh namanya masih tercantum atau tidak di situ. Ya kan? Masalah itu bicara tentang akte pendirian. Di situ, di akte itu kan ada pembina, pengawas. Yang pasti pembina. Kemarin saya dengar tuh lucu aja sih. Ketua yayasan bisa mecat Dewan Suro, pembina, pengawas nih, gimana ceritanya gitu? Gimana ceritanya bisa begitu? Nggak bisa lah. Yang bisa memecat ketua pengawas itu rapat antara pembina dan pengawas. Kalau terjadi pelanggaran berat, baru bisa memecat pengawas. Nah, ketua ini kan bawahannya pengawas dan pembina. Masa pengawas bisa mecat atasan nih, gimana ceritanya gitu loh. Menurut saya lucu aja sih Bang Andi. Kalau nggak ngerti struktur organisasi ya nggak usah ngomong, jadi tertawaan gitu Bang Andi. Jadi coba kalau bisa hilangin nama saya di akte itu secara hukum ya, hilangin kalau bisa. Nggak bisa Bang Andi, kecuali saya mengundurkan diri baru bisa hilang saya dari situ. Kalau selama saya nggak mengundurkan diri nggak bisa hilang. Katanya saya dikeluarin, kapan ngeluarin saya? Bisa rupanya ngeluarin saya. Makanya sampai sekarang struktur organisasi itu belum bisa dirubah karena
kayak saya, Bang Yan itu belum mengundurkan diri, makanya mereka nggak bisa ngeluarin, nggak bisa. Dan gini Mas Ugi ya, mohon maaf. Kalau kita bicara tentang yayasan, sekali lagi yayasan ini beda dengan organisasi. Ingat satu dulu itu. Betul. Yayasan ini ada undang-undangnya, ada aturan mainnya. Makanya anggaran dasar yayasan tuh seluruh Indonesia tuh sama. Dia terikat di situ. Yang buat bedanya itu adalah anggaran rumah tangga. Nah di anggaran dasar itu, di tubuh yayasan itu cuma ada 3. Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Nah ya. Dewan Pengurus ketua itu katakanlah kalau di CC dulu Amir. Itu tuh mengangkat dan memberhentikan itu adalah tugas kewenangan dari pembina. Makanya yayasan itu dia tidak pernah dia melakukan pemilihan ketua, itu nggak pernah, karena itu kewenangan pembina. Beda dengan organisasi. Kalau organisasi memang ada pemilihan ketua terpilih namanya. Kalau yayasan tidak. Jadi ketua itu kewenangan penuh dari ketua pembina. Pembina lah khususnya di situ ya. Makanya pembina itu jumlahnya kan tidak boleh genap, dia harus ganjil. Kalau seandainya ada voting, minimal pembina itu 3. Itu aturan di yayasan. 1 orang tidak bisa dikategori pembina, dia minimal 3. 3, 5, 7, 9, 11. Nah pertanyaan kita, pembina di yayasan itu kan 3 orang kemarin. Salah satunya Juma sama Kores. Bagaimana yang tinggal 1 itu bisa memecat gitu loh? Nggak mungkin. Nah makanya timbul pertanyaan. Yang namanya pembina, pengawas, dan pengurus itu ketua sekretaris bendara itu namanya kan tercantum di akte pendirian. Contoh di Yayasan API hari ini. Yayasan API itu di akte pendirian itu nama siapa saja? Nama Juma, nama aku. Yang diminta akte P kemarin, nama siapa lagi? Jadi kalau ingin kita mengeluarkan orang ini, otomatis akte pendirian itu kita rubah juga. Selagi nama akte tidak pendirian itu belum dirubah, secara hukum berarti orang itu masih mempunyai kewenangan penuh di situ. Kayak cuma sekarang ini kalau dia mau, ini kan ketua dewan pembina, ketua dewan pembina di JCC siapa kemarin? Kores ya? Mas Kores. Bang Andi, Kores ya Bang Andi? Kores pendiri. Nah Kores ya, makanya dia pendiri, maka dia sebut dia ketua pembina. Sebenarnya di yayasan itu Mas Ugi, ketua pembina itu adalah pendiri. Itu dia sebenarnya. Bedanya dengan organisasi. Yang berhak memecat mengeluarkan itu adalah Kores. Ini undang-undang yayasan loh ini. Betul. Ini kan jangan terbalik. Kok malah yang di bawah yang memecat di atas, ini apa gitu loh. Nanti kalau kita ngomong dibilang sok pintar gitu kan? Makanya saya tertawa. Aduh, udah denger video itu. Ini orang kopla atau gimana sih? Ya Allah ya Robi, baca itu anggaran dasar rumah tangga itu, dibaca lah biar ngerti. Saya bukannya jengkel, bukan marah, tertawa saya. Ini orang ini kok bodoh banget gitu. Bagaimana ketua bisa memecat atasannya? Ada-ada aja. Ustadz Sugi udah sondi? Ya lanjut Kang. Izin udah sondi ya. Ini saya mau menyampaikan sesuatu ya. Ini kebetulan data ini diambil dari salah satu anggota kita juga ya, APII di Sumut, Mas Bejo. Sukron Mas Bejo, yang selama ini kita selalu di framing nih Ustaz Sugi, udah sondi. API nggak pernah melaporkan, API nggak pernah melaporkan. Oh, kita nggak pernah keluar-keluar kalau ingin melaporkan ya. Kita nggak pernah keluar-keluar ingin melaporkan. Termasuk saya juga udah melaporkan beberapa penghujat di Jakarta ya. Ini GPAI Sumut telah melaporkan STT Nias ke Polda Sumut ya. Ini udah disampaikan belum, Bang Andi? Belum ya? Belum. Oke, saya bacain aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Sumut yang telah bergerak ke Polda Sumut ya. Saya bacain ya. Ini ada di mana ini? Saya gedein biar teman-teman bisa ini juga. Point down news ya teman-teman. Oke, kita bacain ya. Pada Jumat tanggal 22 bulan 11 2024 pukul 15.30 setengah 4 ya, WIB GPAI Sumut kembali menyambangi SPKT Polda Su. Kali ini keterangan GPAI Sumut untuk melaporkan Sekolah Tinggi Teologi STT Nias yang diduga telah
pemeriksaan terhadap ajaran Islam melalui kurikulum pendidikannya. Dalam pelaporan kali ini, Saudara Wilsal selaku pelapor turut didampingi oleh beberapa orang kuasa hukum, diantaranya Ade Lesmana SH dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA Sumut, serta Ustadz Rahmat Gustin SE selaku Ketua GPAI Sumut. Sedangkan untuk saksi pelapor adalah Saudara Taufik Ismail, ya, bukan Taufik Cebol, Taufik Ismail dan Saudara Iqbal Nasution. Di hadapan juru ketik, Saudara Wirsal mengungkapkan bagaimana STT Nias telah melakukan penafsiran tanpa dasar ilmu pengetahuan atas surah Al-Fatihah, di mana hal demikian telah membuat marah kaum muslimin di seluruh daerah, khususnya di Medan. Semua penistaan yang dilakukan oleh STT Nias terhadap ajaran Islam terangkum secara lengkap di situs website yang mereka yakni www.sttnias.ac.id. Proses pembuatan LP selesai pada pukul 16.30. Jadi LP-nya udah keluar dan udah selesai dengan ditandatanganinya bukti LP garing B garing 1680 garing 10 garing 2024 garing 11 ya garing 2024 SPKT Polda Sumatera Utara oleh Saudara Wilsal selaku pelapor. Demikian surat ini dibuat. Tadi Bang Kian Santang kan diundang di YouTube-nya Joshua Tewu tuh, STT Nias. Kalau mau di-reaction bagus juga tuh sekarang. Kalau ada videonya kirim aja ke saya. Videonya di ini Joshua Tewu, nanti kita setel 1 menit, kita komentari, kita setel 1 menit, kita komentari, gitu caranya biar tidak kena copyright. Ya betul, bagus itu. Kalau ada di ini aja, di download aja Ustadz. Jadi selama ini ada beberapa pihak yang memframing bahwa api tanpa pergerakan, kita itu bergerak senyap, kita itu bergerak tanpa harus keluar-keluar. Wah, ingin kayak apa namanya ya, seakan-akan ingin mencari panggung dan ingin terlihat oleh masa ini, oleh netizen bahwa kita bergerak gitu kan. Kita nggak perlu kayak gitu kalau api ya. Kalau api cukup senyap di belakang layar, tapi kita bertindak langsung tanpa keluar-keluar di medsos. Kalau itu dia Bunda cuma pergi kencing di Polda, pergi kencing di metro. Bukan kencing, numpang dipoto. Cuma pergi kencing pipis di kantor polisi, divideokan. Lebay kali kau. Anak-anak saya di seluruh wilayah lapor, kita diam-diam aja. Dasar donasi. Udah. Ini sedikit saya akan tampilkan bukti pelaporan saya juga ya. Di bawah ada Olan yang sama Fandi. Olan ini mau belajar Islam ke Ahisugi. Boleh? Ya, silakan. Ini teman-teman, ini bukti, saya tutup ya karena ada alamat saya juga di sini. Ini bukti pelaporan saya ya di Jakarta. Ini bukti pelaporan saya di Jakarta. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar untuk melaporkan, nggak perlu. Kita senyap aja. Yang penting ada tindakan di dunia nyata. Kita ke kantor polisi dan ini tanggalnya bentar, saya lihat dulu. Tanggal berapa, Kang? Tanggal bentar ya, saya lihat dulu. Ini soalnya kecil Bunda. Nah ini pada tanggal 6 November 2024. Nih tanggal 26 2024. Tanggal 6 November tanggal 6 November tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 bulan tanggal 22 bulan 11, berarti udah sebulan ini. Tanggal 22. Udah sebulan kita nggak ada pameran. Nggak ada minta-minta donasi. Nggak ada minta-minta donasi. Dia numpang pipis di metro, video posting. Malu. Ujung-ujungnya
Nah ini Kang Santang. yang melaporkan Kang juga Santang. atas nama saya pribadi ya. Yang Santang, mungkin sekedar gambaran ya atau masukan lah. Di sini juga ada Glenn, nanti bisa ditambah. Sebenarnya kasus STT Nias nih ada dua jalur yang bisa kita tempuh. Pertama itu jalur melapor ke Polda. Jalur melapor ke Polda ini pasti menyangkut tentang pidana. Siapa yang kita pidanakan di situ? Yang kita pidanakan di situ adalah dosen yang memberi mata kuliah Islamologi itu kalau isi silabusnya itu sama dengan di isi website yang kita temukan itu. Berarti di situ mengajarkan tidak benar, jatuhnya penistaan. Itu jatuhnya ini udah jelas ya pelaporannya udah kan ahli hukum ini pelapor ini atas nama saya sendiri. Ini udah resmi ya udah, biar nggak ada framing lagi nanti. Oh itu bohong. Nah ini nih kepolisiannya udah jelas ya udah. Iya betul. Jadi kita udah melapor loh. Gimana sih? Itu langkah pertama itu harus kita beri apresiasi. Ada satu langkah lagi Ken Santang kalau memang ada waktu. Kemana lagi kita bisa melapor? Karena STT ini, Sekolah Tinggi Teologi ini kan sekolah tinggi khusus di kejuruannya itu membahas tentang perbandingan agama. Kalau kita bicara tentang sekolah tinggi, baik sekolah tinggi universitas atau politeknik atau institut atau apalah namanya itu di bawah Kementerian Agama. Jadi kalau kita melaporkan Kementerian Agama karena ini STT ini izinnya di bawah Bimas Dirjen Kristen, Ceki Kementerian Agama, tidak ada salahnya juga kita laporkan di situ. Kenapa? Karena ada pengajaran yang menyimpang. Dampaknya apa? Dampaknya prodi yang bersangkutan prodi itu ada program studinya ya. Itu bisa dicabut. Tergantung nanti kesalahan-kesalahan yang bisa kita buktikan untuk itu. Jadi sebenarnya kalau melaporkan ini ada dua. Karena kalau kita melaporkan ke polisi tidak punya kewenangan untuk mencabut atau menutup sebuah perguruan tinggi. Itu nggak ada kewenangannya di situ. Dia cuma polisi ini kalau ada menyangkut tentang unsur pidana di situ yang dilakukan oleh seorang dosen misalnya dalam hal mengajar, misalnya ini ya dalam hal mengajar kita temukan isi ajarannya itu sesuai dengan website yang kita dapat waktu itu, yang menyamakan Allah itu tidak sesuai. Itu berarti unsur pidananya di situ. Memang itu laporkan kita ke kepolisian. Tapi kalau untuk masalah kampusnya itu tidak ada kewenangan kepolisian. Itu di bawah kementerian. Itu loh sekedar kasih pandangan. Jadi kalau kita ingin melapor, memang dua aspek ini harus kita lakukan. Satu ke Kementerian Agama masalah izinnya. Yang satu lagi kepolisian itu masalah unsur pidananya. Mungkin demikian yang Santang. Izin nambahkan sedikit info dari yang Api Sumut yang Gapai tadi. Jadi gini, Gapai bukan hanya melaporkan LP ke Poldasu, tapi juga sebelumnya sudah membicarakan dengan MUI Kota Medan dan juga MUI Sumatera Utara. Dan dalam waktu dekat kita diundang untuk berdialog lagi dengan MUI Sumut, berikut dengan perwakilan dari beberapa kabupaten yang terkait dengan kasus penistaan, yang insya Allah akan jadi cara kita untuk bertindak secara nyata di lapangannya nanti, bagaimana menyampaikan dakwah dan sosialisasi mengenai penistaan terhadap agama Islam yang sudah terjadi ya. Ini ya termasuk juga nanti misionaris, mungkin kita bahas yang terjadi di DCT ya, bukan hanya Nias saja, insya Allah semua STT kita akan coba bahas nanti di MUI. Insya Allah akan dibuat seperti seminar atau apa ya untuk kerukunan umat beragama di Sumatera Utara ke depannya, agar tidak terjadi lagi lah ke depan ya. Dan saran buat Bijo, kalau memang ini bisa dilaksanakan, tidak ada salahnya juga nanti minta rekomendasi dari MUI, karena bagaimanapun juga
tempat kita melaporkan masalah izin ini kan bukan di bawah MUI sebenarnya, tapi di bawah kementerian. Tapi dengan ada rekomendasi MUI yang menyatakan itu memang ada pelanggaran yang ditemukan di mata kuliah yang bersangkutan itu lebih memperkuat lagi. Gitu loh. Jadi sekalian ada acara itu tidak ada salahnya juga ya, tentu dengan barang-barang mudah-mudahan MUI di Sumatera Utara udah paham juga ya, pasti udah paham kan, karena kemarin mereka pernah dipanggil. Setidaknya barang-barang bukti itu mereka udah tahu. Jadi dengan adanya rekomendasi dari MUI itu lebih memperkuat apa kita laporan kita ke kementerian gitu mungkin, Bu Jo. Ya, saya tambahin dikit ya, mumpung ini masih banyak, Bang Bejo izin. Ini ada 3,6. Di bawah langsung arahan Gurunda Juma 2 bulan ke belakang, pihak API sudah melaporkan beberapa penghujat. Ya, saya sebutkan di sini, mohon maaf ya, saya sebutkan di sini biar tidak ada framing-framing lagi. Ini langsung di bawah arahan Gurunda Juma ya. Langsung di bawah arahan Gurunda Juma, pihak API telah melaporkan beberapa penghujat. 1. Agatha, kedua Lina Wijaya, ketiga Topik Logika, keempat Metatron atau Mas Edwin ya, Edwin Huta Barat, kelima itu siapa, Magdalena ya, atau siapa ya, lupa saya, satu lagi tuh yang di Sumut itu. Pokoknya ada 5 orang yang sudah dilaporkan oleh pihak API ya teman-teman. Oh juga Sudiro. Nah ya itu. Jadi sebelum ada yang keluar-keluar, lapor dong pihak API kok diem aja, cuma debat. API sudah bergerak, API sudah melaporkan ke Polda masing-masing, Sumut, Riau, Jabar, Jakarta ya, gitu ya teman-teman. Oh Sulsel, satu lagi Sulsel, Sulawesi Selatan langsung sama Om Lukman ya. Jadi pihak API sudah bergerak ya teman-teman. Jatim ya, Jatim itu Agatha sama itu ya, sama Edwin kalau nggak salah, sama Edwin atau Metatron tuh. Kalau di saya sendiri Sultra kan udah melapor juga, Sultra. Oh Sultra udah. Iya, Bang siapa, Stanley. Oh iya betul. Saya sendiri di Jakarta sudah melaporkan Lina Wijaya dan Agatha. Nah nanti nyusul ke depannya mau Edis mau siapa, nanti saya nunggu komando dari Gurunda Juma. Tapadol Gurunda. Saya dari pihak Humas segitu laporannya. Lanjut. Udah. Ya, tadi saya dengerin kan pernyataan dari STT Nias. Itu berbeda dengan video klarifikasi. Kalau di video klarifikasi itu yang mau dilaporkan adalah orang-orang yang memviralkan. Ya orang-orang yang mengungkap itu. Tapi tadi ketika diundang Yoshua Teu, dia mengatakan bahwa yang mau dilaporkan itu yang membuat website. Ini apa ya? Seperti anak-anak saya lihat. Mencari kambing kemarin hitam. Ngomong A, sekarang ngomong B. Sepertinya betul-betul dalam kepanikan ini dia ini. Mencari kambing hitam, Ustaz Sugi. Iya, seperti itu. Padahal kemarin jelas-jelas ya kita dengarkan bersama bahwa dia itu akan melaporkan orang-orang yang memviralkan itu, yang telah merugikan kata dia STT Nias itu. Tapi tadi saya perhatikan katanya yang mengupload di website itu yang mau dilaporkan. Nah kayak gitu. Mungkin karena kan dikritik sama layar teologi itu seperti lelucon gitu loh. Nah mungkin disitulah dia tersadar. Nah sekarang berbalik, yang mau dilaporkan itu yang membuat website. Nah begitu ceritanya itu. Ini apa ini? Mencela gak jelas gitu. Ya sebenarnya kalau untuk orang yang menyebarkan itu nggak bisa kena Mas, karena kalau selagi barang itu udah ditampilkan di publish, siapapun boleh mengambil. Apalagi ini dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu kan memang ada aturannya, harus menampilkan mata kuliahnya apa, materinya apa, statusnya apa. Itu kan juga untuk meningkatkan akreditasi. Jadi kalau barang itu sudah dipublishkan, itu nggak ada lagi bisa dipidanakan karena itu udah milik umum kan. Betul. Udah milik umum, itu apa dasarnya menuntut?
apalagi ini dunia pendidikan kan dituntut dunia transparansi, harus jelas mata kuliahnya, siapa dosen pengajarnya, siapa nama mahasiswanya, dosen ini tamatan apa, itu ada semua data-data di Dikti itu, nggak bisa dipungkiri. Kan aku kan bagian dari situ, makanya aku tahu. Nggak bisa. Jadi kalau itu sudah dipubliskan di media, itu siapapun berhak untuk mengambil, berhak itu. Beda kalau barang ini belum mereka tampilkan dari mereka sendiri, tiba-tiba ada orang yang menampilkan, menyebarkan, nah itu baru kena. Itu baru kena. Karena yang menyebarkan itu bukan orang yang berkepentingan. Tapi kalau yang punya kepentingan itu, misalnya yayasan STT ini kan di bawah yayasan. Yayasan itu udah mempubliskan gini-gini, itu ambil orang itu nggak jadi masalah. Beda, seperti itu katakan tadi. Kalau mereka belum menyebarkan, tiba-tiba ada orang terlebih dahulu menyebarkan, bukan atas nama yayasan misalnya, atau bukan atas nama STT, itu baru kena di situ. Ini apa yang mau dituntut? Ini milik umum. Umum dituntut, mana bisa? Itulah kadang-kadang gimana ya, dunia pendidikan yang kayak gitu nggak paham juga, gimana bisa menciptakan kaum intelektual seperti itu coba? Masa gitu loh. Udah yang lucu lagi, kemarin itu saya nulis STT Nias, itu kan dia menyangkal bahwa gedung itu gedung dia. Nah, saya klik STT Nias, lalu saya klik gambar, itu gedung 3 lantai bentuknya letter L, itu tertulis di situ STT Nias. Ya, kemudian nggak nyampe 5 menit saya tengok lagi, hilang tuh gedung, udah nggak ada lagi. Coba dicari STT Nias gedung letter L 3 lantai, itu udah nggak ada sekarang, dihapus. Ini kan nyata bahwa sebenarnya perilakunya itu mereka sendiri, tapi mau cari kambing hitam. Karena yang namanya website itu, iya silakan. Kalau mereka mengaku itu bukan gedung dia, seharusnya yang menuntut itu bukan dia, tapi yang punya gedung. Gimana sih? Seharusnya bukan dia gitu. Yang punya gedung tuh maksudnya gini, katakanlah itu mungkin bukan gedung STT Nias, atau mungkin gedung sekolah tinggi apalah namanya lain gitu kan, itu kita publiskan. Yang seharusnya menuntut itu tuh bukan dia, tapi adalah orang yang mempunyai gedung itu, misalnya lembaga apa gitu di gedung itu, dia yang akan komplain. Ini gedung kami ini bukan gedung STT Nias, tapi gedung kami ini gedung lembaga ini gitu loh. Bukannya STT Nias yang menuntut. Kalau memang gedung itu salah punya mereka, gimana sih? Gitu loh. Iya, betul. Setuju sekali. Teman-teman yang di bawah sabar ya, teman-teman. Sabar dulu dong. Sedikit. Oh, silakan Bang. Lanjut, Bang Le. Ya. Gini. Jadi begini, ya makanya kalau baca KUHP itu jangan kayak baca Bible setengah-setengah ya. Gitu. Ya, pertama, jangan cuma baca unsur menyebarkannya saja tanpa tahu apalagi unsur yang ada di situ. Sebenarnya kalau kita itu jelas ada unsur memfitnah atau berkata tidak benar atau hoax. Nah, pertanyaan saya, kalau apa yang menjadi sebarkan itu bisa dibuktikan dan itu adalah fakta kebenaran, ya nggak ada masalah. Ya, makanya sekali lagi ya, kalau akademisi itu harus membaca segalanya itu secara sempurna atau utuh, jangan setengah-setengah. Jadi baca KUHP itu jangan disamakan seperti baca Bible, setengah-setengah ya. Itu aja Bang, lanjut. Sikit tapi pedes ini. Ya, ini buat teman-teman yang di bawah, mohon maaf, kami tidak bisa memuaskan hasrat kalian, ingin inilah, ingin itulah, harus inilah, harus itulah, nggak bisa gitu teman-teman. Kita harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting, hasil kinerja kita teman-teman ya. Kalau udah saatnya diskusi, monggo diskusi gitu kan. Kita harus ini dulu teman-teman, menyampaikan hasil kerja dari kita teman-teman ya, biar jangan di framing terus. Oke, silakan dilanjut Bang Hadi, mungkin mau diskusi, silakan. Itu ada Olan katanya mau naik tuh Olan. Yang jelas STT Nias ini dalam dilema ya. Kenapa bisa dilema? Pengurus baru seakan-akan tidak ada relevansinya dengan pengurus lama. Artinya apa? Tidak ada korelasinya. Pengurus lama ya lama aja gitu loh. Yang lama yang buat website namanya Santo nggak dikenal, ya nggak ada urusan. Kami ini pengurus baru kan begitu.
Artinya mau cuci tangan. Sama dengan saya membeli rumah ya, rumah saya yang dulu ya urusan dia kan gitu. Nggak bisa, beda. Ini kan lembaga. Sepanjang lembaga itu masih namanya itu ya nggak bisa lu cuci tangan kan gitu. Artinya apa ya, 2 kali dia konpres, 2 kali statementnya sangat jauh berbeda. Pertama tidak mengakui, kedua mengakui tapi dia tidak kenal yang berbuat itu. Nah ini statement yang kedua ini agak cukup membagongkan kalau menurut saya. Menyebut nama Santo ini siapa kami nggak kenal, nggak tahu nomor teleponnya, nggak tahu passwordnya, seakan-akan dia udah mengakui bahwa itu perbuatan pengurus lama. Nah, cuci tangan kayak begini. Bisa jadi nanti digoreng-goreng lagi. Santo itu muslim loh. Bisa jadi dibuat-buat. Bisa. Jadi sering bergulirnya dengan waktu. Tapi kesimpulan penutupnya dengan hukum adalah jejak digital itu nggak bisa dibohongi, coy. Jejak digital nggak bisa dibohongi. Apapun itu. Sepintar-pintarnya Anda berkelit, jejak digital nggak bisa dihukumi. Ada namanya uji forensik gitu ya, forensik digital. Ketahuan nanti AC bisa nggak sih dibuat oleh orang-orang sembarangan, ya nggak bisa, harus kelembagaan. Jadi harus kelembagaan, ada rektor atau ketua yang bisa boleh .ac itu. Nah, siapa yang bermohon di sana? Ya orangnya kan masih hidup. Kan gitu. Itu sih kira-kira. Jadi mudah-mudahan laporan saudara kita yang ada di Polda Sumut ini ya bisa ditanggapi. Tentu dengan berbagai pandangan hukum. Pandangan hukumnya adalah penistaan agama. Penistaan agama itu nggak bisa kelembaganya ya mungkin orangnya siapa yang bertanggung jawab kan begitu. Ya kalau secara terstruktur izin ya lain juga kasus jalurnya ya ke Kemenak, Dirjen Binman Kristen atau ke Dikti gitu. Jadi ada 2 cara, baik pidana maupun secara administrasi. Itu yang saya tangkap selama ini. Ya untuk itu teman-teman tolong sabar saja. Menegakkan hukum itu nggak boleh maksain petugas hukum. Ada limit waktunya. Penyelidikan, pemeriksaan saksi, gelar perkara, dan seterusnya. Sampai penyelidikan. Kemudian ada TSK, pemeriksaan lagi dan seterusnya. Jadi nggak semudah itu. Berbeda kalau tangkap tangan. Ya, berbeda kalau tangkap tangan seperti Rudi Simamora. Itu tertangkap tangan, jadi no laporan. Jadi model A namanya. Jadi polisi sendiri yang menindaklanjuti langsung terproses. Nah, beda kalau dengan sistem kayak begini. Jadi kalau ada seorang advokat mengatakan tangkap Juma, tangkap ini, itu bukan bahasa hukum. Itu bahasa orang yang baru jatuh dari pohon, kepalanya kebentur. Itu bukan bahasa hukum. Kalau orang tangkap. Ya sipil nggak boleh nangkep bro. Sipil itu melapor ke polisi yang ngerjain gitu. Nah, caranya bagaimana supaya cepat? Ya Anda yang aktif. Yang pernah LP kira-kira udah 14 hari nggak ada jawaban, ya datanglah nanya kepada tempat Anda melapor. Gimana perkembangannya Pak laporan saya? Nah, kalau masih mereka tertutup, ya minta baik-baik dan seterusnya. Itu sih kira-kira teman-teman, mohon sabar, jangan memaksakan sesuatu yang belum bisa kita lakukan seperti itu. Saya tahu harapan kalian semua ingin cepat, tapi hormati juga proses hukum yang berlaku. Makasih, sampai jumpa. Kok sampai jumpa? Lanjut lagi. Oke, buat teman-teman yang ingin Gurunda Juma bicara, ketik sebanyak-banyaknya, muncul paman, ketik sebanyak-banyaknya. Nah, demikian tadi kamus ini yang dimana Akhi Zuma dan para hamba Allah yang lain memberikan penjelasan ya, yang dimana ketika kelompok orang-orang yang tidak menyukai Akhi Zuma dan para aboliget muslim di API, maka mereka mengatakan, ketika mereka mengatakan bahasanya API ini tidak ada actionnya, tapi justru malah sebaliknya, orang-orang API sudah terlebih dahulu ya memberikan reaksi dan melaporkan dari pihak STT maupun dari orang-orang yang menista pada Islam ya. Jadi
disitulah bukti nyata bahwasanya dari pihak API ini bertindak senyap ya, dan mendahului mereka yang hanya ya merekam video dari belakang, dari berfoto-foto, berpose-pose itu ya. Jadi sangat tidak anulah ya, tidak etis itu. Jadi tindakan nyata itu memang tidak perlu koar-koar, tidak perlu teriak-teriak agar semua orang tahu gitu ya. Karena kalau sudah semua orang tahu tapi ternyata tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi malu ya. Jadi lebih baik diam tapi action gitu ya, senyap. Nah, itu bertindak nyata. Jadi bukan hanya sekedar suara, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dibuktikan dengan fakta yang ada ketika melaporkan itu benar-benar sampai ke pengadilan dan sampai ending itu sampai kepada arah tujuan. Saya rasa begitu Kang Muslimin. Baik Kang Muslimin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi.